Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah sehat. Eh, Tadi masuk sekolah masih semangat ya? Masih Bu. Masih, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak capek ya hari ini. Oke. Eh, Hari ini sudah siap belajar ya. Alat tulisnya sudah disiapkan untuk pembelajaran pada hari ini? Sudah Bu. Sudah, alhamdulillah. Sekarang silahkan isi presensi ya. Isi presensi di Classroom. Di Google Classroom silahkan diisi presensinya. Tanggal 23 September 2021. Hari ini ada 12 yang menyerahkan. Yang belum silahkan diisi ya. Karena ini kan 21 nih partisipannya. Ibu pakai 2 akun. Berarti ada 19 orang. Berarti masih banyak lagi yang belum absen. Silahkan diisi terlebih dahulu absennya. Pembelajaran kita juga pada hari ini Ibu lakukan perekaman seperti biasa. Jadi nanti kita bisa mengulang kembali pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Dan untuk teman kalian juga yang tidak berhadir, ini kebetulan ada 1 orang tadi yang izin dengan Ibu karena mau ke rumah sakit karena ada sakit gigi dan gusi katanya tadi. Kita doakan juga semoga lekas sembuh. Kemudian untuk pembelajarannya supaya lebih maksimal, kemudian kita dipahamkan ilmunya bermanfaat juga, sekaligus juga kita mendoakan salah satu orang yang pernah menjadi staf pengajar di SMK ISPI, kebetulan juga alumni dari SMK ISPI yang baru saja berpulang ke rahmatullah. Beliau pernah mengajar di SMK ISPI sebagai guru kimia, dan beliau juga adalah guru ibu gitu, atas nama Bapak Jainal Arifin. Jadi kita doakan bersama-sama supaya beliau husnul khotimah berpulang ke rahmatullahnya. Boleh salah satu pimpin doa? Husnul mau pimpin doa? Iya Bu. Oke, silakan Husnul. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing, dan sekaligus kita mendoakan guru kita, Bapak Jainal Arifin, supaya di sana ditempatkan di sisi Tuhan yang terbaik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih Husnul sudah mau memimpin doa pada hari ini. Iya Bu, sama-sama. Izin share screen dulu ya sebentar. Terlihat Ibu share screen? Terlihat Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, kita pada hari ini akan melanjutkan pembelajaran atau materi sebelumnya mengenai obat tradisional, di mana kompetensi dasarnya sama, menganalisis sediaan obat tradisional dan membuat sediaan tradisional. Cuma nanti tujuan pembelajaran hari ini berbeda dari minggu sebelumnya. Gimana pada pembelajaran pada hari ini nanti bertujuan untuk
akan memperkenalkan kalian bagaimana cara mendeteksi golongan sediaan obat tradisional, kemudian menelaah hasil ramuan atau serbuk cairan obat tradisional dalam sediaan obat tradisional Indonesia melalui pengamatan organoleptis ya. Kalau yang ini sediaan obat tradisionalnya kayaknya Ibu lihat kalian banyak cairannya daripada serbuk ya. Kayaknya rata-rata semuanya bentuknya cairan ya. Betul? Iya. Oke. Kemudian di sini juga kalian akan membuat dan menyajikan hasil pembuatan ramuan serbuk cairan obat tradisional dengan lengkap sekaligus memiliki sikap disiplin, tanggung jawab dan percaya diri. Jadi nanti kalian akan mengikuti penilaian, ada penilaian pengetahuan ya. Kemudian nanti ada penilaian keterampilan. Keterampilannya ya membuat sediaan obat tradisional, kemudian mengisi LKPD, dan nanti akan ada kita sesi presentasi dan diskusi. Untuk sikapnya ada sikap disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Nah, kemudian untuk yang aktif berdiskusi nanti akan Ibu kasih reward berupa poin ya. Poinnya nanti untuk nilai akan Ibu tambah poinnya 5. Kemudian kalau ada yang tidak serius atau malah mencoret-coret slide kawannya, misalnya akan Ibu kasih poinnya -1. Oke? Angguk-angguk. Minggu kemarin masih ingat ada yang membuat ramuan apa? Boleh salah satu? Jamu kunir asam, Bu. Jamu kunir asam, musnul. Ada lagi yang lain? Wedang jahe serai, Bu. Wedang jahe serai, oke. Simplisianya apa aja yang dipakai kemarin? Untuk jamu kunir asam kita ada kunyit, ada senjata, ada gula merah. Itu aja. Itu aja. Ada lagi yang lain? Oh iya, Bu, saya lupa ada tambahannya, ada daun sirih. Daun sirih, oke. Terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ada yang tahu obat tradisional itu diperiksanya dengan cara apa aja? Kalau ada yang gangguan boleh ditulis di kolom chat ya, karena kita memang posisinya internetnya masih belum stabil. Rifai, tahu pemeriksaan obat tradisional? Diperiksanya dengan apa? Menurut Pian, kalau Pian lupa atau tidak tahu, apa Rifai? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Nabila, bisa bantu? Yang organoleptis itu, Kak, Bu. Oke, bisa salah satunya dengan pemeriksaan organoleptis ya. Kemudian bisa juga nanti pemeriksaan obat tradisional itu dilakukan misalnya kalau dengan mengetahui keseragaman volume, kemudian keseragaman kandungannya, diuji secara mikrobiologinya ya. Mikroorganismenya jumlahnya memenuhi syarat atau tidak gitu. Mungkin ada salah satu yang mau menceritakan pengalamannya terkait pembuatan obat tradisional kemarin? Ernida? Mana nih videonya Ernida, Putri? Tolong dinyalakan videonya. Siska, Ainaya, Syarifah, Penny, silakan dinyalakan. Ernida boleh menceritakan pengalamannya kemarin bikin obat tradisional? Ini, Bu, dalam pembuatannya itu lumayan mudah, kan bahan-bahannya juga lumayan mudah juga dicari dan biasanya ada di rumah, Bu, jadi lumayan mudah untuk dibuat. Pian kemarin bikin apa, Nak? Wedang jahe serai, Bu. Wedang jahe serai. Apa aja kemarin komposisinya? Ada jahe, serai, jeruk nipis, gula pasir, gula merah, dan air putih. Ada kesulitan pada saat mengerjakannya?
Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, berarti lancar ya. Ini, Bu. Memvideo sendiri? Ini video sendiri. Mantap. Oke, terima kasih. Ini Nah, tadi kan ada disebutkan siapa tadi, Ibu lupa yang bilang pemeriksaannya organoleptis tadi siapa? Nabila. Nabila. Oke. Tadi disebutkan oleh salah satu teman kalian tentang pemeriksaan organoleptis. Nah, sekarang coba di searching ya, apa itu sih pemeriksaan organoleptis ya? Coba di searching dulu, 2 menit coba, silahkan searching dulu. Kemudian nanti silahkan dibuka https://bit.ly/menti.ot2 ya, OT-nya huruf besar. Bentar, atau Ibu kasih di kolom chat. Kalau sudah di searching, silakan buka bit.ly menti ot2. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, silakan diisi apa, misalnya apa yang diperiksa apa, tulis di sini di bawah. Ibu share screen kelihatan nak? Rini kelihatan Ibu share screen? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ini masih ada yang mati videonya, Putri, Karina, Siska. Silakan dinyalakan videonya. Double Rian, Syarifah, silakan dinyalakan videonya. Ibu mau nanya, Bu, tadi Bu buka apa, Bu? HTTPS apa, Bu? Bit.ly, ini ada di kolom chat, nak? Muncul lah? Iya, Bu, maaf, Bu. Ya. Oke, silakan diisi. Masih belum ada yang ngisi nih. Sudah di searching, kemudian diisi. Apa? Masih kosong. Oh, ada sudah beberapa. Ya, silakan diisi lagi. Yang lain. Penny sudah ngisi? Jaringan saya lemot, Bu. Jaringannya lemot. Oke, sambil dicoba lagi ya. Gusti Alia sudah ngisi? Suaranya tidak terdengar, pintar. Halo ya, sudah ngisi? Belum. Belum. Ayo coba diisi dulu. Iya. Alfi sudah, Alfi? Alfi? Nah, Alfi agak lemot jaringannya juga nih. Double Rian. Rian Prianto sama Muhammad Rian sudah ngisi? Sudah, Bu. Oke. Renaldi, Syarifah sudah ngisi? Nabila. Arif sudah, Arif? Belum, Bu. Nah, coba diisi dulu, nak. Nah, baru 5 orang yang ngisi, mana lagi yang lain? Ibu, Ya, jawaban saya sudah masuk belum, Bu?
Ini Ibu nggak bisa lihat siapa aja yang ngisi, tapi kalau ada jawabannya di sini berarti sudah masuk, Nak. Ada lah jawaban Pian di antara sini. Tidak ada, Bu. Ada. Ada. Oke, di sini sudah ada beberapa yang mengisi pemeriksaan organoleptis. Apa aja yang diperiksa? Yang diperiksa adalah di sini ada bentuk, betul. Kemudian ada warna. Yang paling banyak berarti ini menjawab adalah warna. Nih, warna. Kemudian bau, rasa, tekstur. Oke, bau atau aroma, bentuknya, warnanya bagaimana. Kemudian indra, indranya pakai e ya, indra, jadi menggunakan panca indra. Jadi pemeriksaan organoleptis menggunakan panca indra. Tuh. Ini juga termasuk pemeriksaan organoleptis, ini salah satu bentuk dari pengawasan mutu. Ini ada teman kalian yang menjawab pengawasan mutu, tapi bukan yang diperiksanya adalah pengawasan mutu ya. Diperiksanya tetap bentuk fisik dari obat tradisionalnya. Oke, kita lanjutkan. Minggu kemarin kan kita sudah bikin ramuan obat tradisional. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita mengevaluasi ya obat tradisionalnya. Nanti kalian akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok untuk mengisi LKPD. LKPD-nya sudah Ibu share di classroom. Nih, LKPD obat tradisional, silahkan nanti kalian ketik di situ. Apa isinya nanti silahkan dibaca. Kayak biasa isi nama anggota kelompok, kemudian NIS, kemudian judul nama ramuan obat tradisionalnya yang minggu kemarin. Ramuan ini dapat digunakan sebagai apa? Ini kan bisa di copy paste dari LKPD minggu kemarin. Linknya bisa kalian buka lagi kan di classroom ya. Obat tradisional 1, kemudian kita bandingkan rencana alat sama realisasi alat. Jadi kalau misalnya nih rencana alatnya ada yang kurang, bisa ditambah di sini. Jadi apa yang sudah direncanakan ditambah lagi di sini. Misalnya 1 sendok. Nah, tapi pada kenyataannya ada sendok, kemudian misalnya ada bertambah baskom, saringan gitu. Jadi tinggal ditambahkan seperti itu. Ya. Kemudian bahan. Bahan misalnya kemarin nimbangnya gulanya maunya cuman 2 sendok misal. Ternyata perlu ditambah lagi rasanya karena kurang manis. Jadi gulanya di sini ditulisnya 3 sendok. Kemudian cara kerjanya, kalau pokoknya ada yang berbeda dari rencana kerjanya, bisa kalian tuliskan di sini. Nah, kemudian dituliskan masalah apa, kesulitan apa yang dihadapi, kemudian evaluasinya dari pemeriksaan organoleptis tadi diamati bentuk, bau, rasa, dan warna. Ya, silahkan dituliskan di sini. Kemudian supaya lebih maksimal, misalnya nih kalian disuruh bikin lagi. Nah, supaya lebih maksimal untuk kedepannya apa aja yang perlu kita evaluasi, apa aja yang perlu ditambahkan. Kemudian foto dokumentasi kegiatannya seperti apa, silahkan diupload fotonya di sini, tinggal di copy paste aja. Kemudian link videonya, jadi videonya kalian upload boleh di YouTube ya. Kemudian di copy paste linknya di sini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Ibu bagi jadi 3 kelompok ya. Untuk kelompoknya sudah disampaikan oleh Alfi ya, ketua kelasnya. Iya, Bu. Sudah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, suara Ibu putus-putus hilang? Jelas, Bu. Jelas. Oke, silakan masuk ke breakout room-nya masing-masing. Bisa memilih?
Silahkan Saripah sama Gusti Alia. Ini siapa yang berpandai? Saripah. Oh, Saripah ya. Coba Ibu anu lagi lah. Ibu pindahkan dulu roomnya. Room 3. Pin room 3 kan, Nak? Sudah bisa? Oh, Recording in progress. Waktunya 30 menit, Nak lah. Iya, Bu. Inilah gasin videonya. Kalau pada tapi kelihatan pada hijau. Alat yang dipakai itu ada serai, jahe, jeruk nipis, gula pasir, dan gula merah. Alat-alatnya ada saringan, ada parutan, terus pisau, gelas, sama panci. Kelihatan nggak, Husnu? Iya, kelihatan. Itu Recording in progress. Mana nih? Coba di share screen aja dulu videonya. Video Ernida kan ya, kelompok ini ya? ini, Bu. Ini, Bu. Coba di share dulu videonya. Ini sebentar, Bu. Mana tadi Siska? Siska ini sama siapa? Berdua. Oh, Siska sama Nabila. Ini Bu. Di mana nih? Di rumah. Ini di rumah ulun. Ibu apa yang tekan? Bentar, Bu. Ya, Ibu ke kelompok lain dulu ya. Ini, Bu. Recording in progress. Apa? Share screen kah? Hai, assalamualaikum Ibu. Ibu Dija, Ibu. Waalaikumsalam. Iya, ada Ibu. Ulun, aduh, ulun boleh izin lah Bu, tapi ulun tetap masuk Zoom, hendak turun ke sekolah bukan rajia Bu, ay setengah 4 sudah sekolah, hendak ekskul. Oke, ya silahkan. Tapi ulun tetap masuk Zoom Bu, ay. Ya, Kerap Bu. ya. Bu, Kasih Bu. Enggak, tempat sini kok. HP ulun kan ada kuota. Ya, kada apa-apa. Bisa ini Bu, ay. Ini HP siapa? ulun ada kelompok. Nggak apa-apa, masuk sini aja. Ini video, siapa yang pakai video siapa? Ainaya ya? Sudah ditonton atau dicoba di share screen di sini videonya dulu? Coba. Cara share screen itu apa sih? Kayaknya. Ayo belajar kayak apa cara share screen. Kan? Udah, ada, Bu. Ada, tapi belum ada videonya, buka videonya. Nah, panik gak? Ada lop-lopnya tadi. Nah, mau ulut-ulut kawan lah. Kawannya perhatikan videonya yang dibuat.
Memang kada ada suaranya ya? Di tempat ibu tidak terdengar suaranya. Yang lain tonton ya, ibu mau ke kelas ke room sebelah dulu. Recording in progress. Mulai jam apa tuh? Sudah di share screen anak tadi. Kawannya sudah nonton lah. Belum, Bu. Ini mau coba Belum. lagi. Nah. Oh, kada bisa. Pian coba upload dulu Gin di kelas. Nih bisa mutar. Bisa nih, bisa. Itu apa yang dimasukkan pertama? Gula merah, Bu. Gula merah. Terus Oke, baru jahenya sama serai. mm-mm, Terus mm-mm. tinggi. Baru tambahin gula pasir. Gula Oke. sendok. Mm-mm, Lidah sampai tunggu mendidih, Bu. mm-mm. Lalu ditambah jeruk nipis tadi, disaring. Mm-mm. Sudah, Bu. Sudah selesai. Ini kayak gitu. Oke. Sekarang silahkan dibuka LKPD-nya ya. Ini, Bu. Merah kecil. Recording in progress. Kecil. Apalagi Jahe itu pokoknya siung. 3 siung jahe lah. Itu bawang bukan sih? Iya, saya nggak tahu apa ya. jangan sampai ke buku cek mama ya udah. 2 sendok gula pasir. Sendok makan atau sendok teh? Sendok makan. Akunya pakai sendok makan, Bang. Ada lagi 1 gelas air. Berarti 200 ml air. Yes. 1 gelas atau 1 gelas dalam kurung. Iya ya. Yes. ada lagi Apalagi Yang jahe tadi, ini jahe apa jahe jahe itu aku nulis 3 buah, Bang. 3 buah jahe gitu loh. Iya, tapi cuma 3 buah. 3 biji. Itu ada ibu nah. Tadi coba lihat, ibu lihat dong videonya yang pakai jahenya semana gerang. Tunggu bentar, Bu. Adang. Nah, Kalau berarti on stop jahenya share berarti lah. bisa ukurannya berupa ruas, berapa ruas? Oh, jahe. ruas. Oke, ruas. Nah, Oh, luas kak. Iya, 3 Berapa gelas. luas? Berapa luas? 3. Ya, kecil-kecil aja. Nah. Yang ini samakan lo berarti lo. Wah. Ada yang beda. tidak ada perbedaan antara pada saat perencanaan dengan realisasinya. Nggak ada, Bu. Ambil.
Oke. Nah, ada kerjanya lagi. Feni mana? Feni. Adam, anggota kelompok belum ketulis rasanya. Tulis. Ayo. Bener dijengin ayo. Bener dijengin. Masih 23 menit. Oh ya udah deh. Recording in progress. Ya, Sudah coba diisi LKPD-nya? Ini lagi mau diisi, Bu. Kada di share screen kan, Nak? Yang isi siapa? Halo? Yang isi siapa, Nak? Ainaya kah yang isi? Tadi ada double R, nih sudah nggak ada lagi double R-nya ya? Double Rian dari mana? Keluar mungkin, Bu. Keluar. Ini yang isi LKPD-nya siapa sekarang? Ini Bu share screen nggak? Saripah, Ainaya kah? Siapa yang ngisi? Apa, Bu? Suaranya putus-putus. Suara Ibu kah putus-putus, Nak? Halo? Ainaya, Putri, Rini? Dengar suara Ibu? Nanda, Syarifah? Ini dengar, Bu. Dengar, oke. Siapa yang isi? Ini lagi buka, Bu. Buka LKPD-nya. Ada yang pakai laptop lah di kelompok ini. Bu. Coba di share screen, coba. Ya. Bisa lah caranya belajar. Share screen. Ada gambar, apa ini? Gambar panah ke atas tulisannya. Share atau new share. Ibu stop dulu nih. Nah, share screen. Kalau pakai pen pakai laptop, di bagian bawah ada tulisannya share screen. Ada? Dapat, Syarifah? Yes. Ini kayak ada kotak-kotak itu kayak apa, Bu? Kotak-kotaknya pian pilih gambarnya apa? Pian sudah membuka linknya lah, Nak. Ini sudah. Browsernya pian pakai apa? Chrome, Mozilla, Pakai apa nih, Mbak? Mau bawa dari sini ke @g. Klik itu gambarnya, kotaknya itu. Kan pian picik share screen warna hijau. Kemudian kan ada pilihannya nih. Kotak-kotaknya. Nah, pilih yang ada gambar LKPD pian adalah apa aja? Bisa lah. Yes. Kalau kamu Pian picik apa, Nak? share. Share screen terus? Terus ada pilihan kayak desktop 1 apa itu. Tapi kan ada yang hanya perlu dibuka itu kan ada gambar itu. Atau pian pilih screen paling kiri atas screen tulisannya. Di Higa whiteboard. Ada? Ada. Nah, picik itu. Coba picik itu dulu. Ada mau sih. Kada mau. Habis picik screen, picik share lagi di bawah, pojok kanan bawah. Lupa ini. Sudah dipicik, picik? Kada mau juga. Ada mau. Ada apa tulisannya di sana? Kayak langsung ke pengaturan kayak itu ya, Bu.
Oh iya kah? Coba ya kalau teman-teman yang lain pun yang pakai handphone boleh coba di share screen. Misalnya Saripah yang ngetik jawabannya, terus Ainaya share screen gitu. Cobalah ibu ke kelompok lain dulu, sambil dicoba dulu, biar kelihatan jawabannya apa, jadi bisa berdiskusi. Oke? Iya. Recording in progress. Tapi kan soalnya kan ada yang berubah kalau alat-alatnya lawan di realita. Cara kerjanya sudah kan? Ada berubah berarti bujur aja bahan. Alatnya belum masuk. Nah, Itu ada api mana? tentu ada alat. Ada. Rencananya sudah ditulis, sudah diketik kah? Belum, rencananya belum. Disalinnya kalau lah. Ada aku coba. Di share screen aja bentar, di share screen jadi kan kelihatan sudah diketik atau belum. Halo? Mana nih mukanya ibu? Kada kelihatan. Lagi gangguan semua kah internetnya? Ada yang pakai laptop lah. Halo, mana manusianya tadi raminya? Bape kada mau bu. Oke, tapi yang penting diisi lah atau ibu bantu share screen kan nah. Ini ya kelompok 2 ya. Iya, Bu. Ayo silakan aja ditulis. Dari rencananya sudah ada ditulis lah. Kalau sama copy paste aja berarti realisasi alatnya. Tapi yakin benar-benar yakin ini sudah sama persis ya. Tetap harus ditulis realisasinya. Oke, ini Alvin nuliskan di kolom chatnya. Baik. Recording in progress. Dari Warnanya tuh kayak merah gelap gitu sih. Iya, gelap. merah gelap hingga Merah gelap atau coklat apa gitu loh. dari rasanya gimana? Rasanya manis ya. Manis ada asam sedikit, bujuran. Asam Gimana? sedikit manis dan terasa asam. Itu aja abahku yang minum. Bujurnya banyak. Rasa pedas dari jahenya apa ada? Ada. Ada tuh Arif kau minum Arif? sedikit ya. Habis itu apa Ada lagi? lagi. Warnanya ini apa? Merah gelap gitu loh. Hanya nama. Warnanya gimana? Ya teh Fang, ampun aku. Tahu yang lain. Jadinya kayak gini. Mana? Kayak apa tuh warna aku tuh kecoklatan lah. Di kecoklatan. Pakai ini, Kenapa? ini punya Ulan. Recording in progress. Mana fotonya? Ini yang saya bujur yang itu. Fotonya sudah.
Udah salah paham lagi. Kenapa nggak masuk di aku dan sesama? Kalau suka memberikan terkait pada seluruh proses penanganan. Sebagai obat Recording in progress. Dan sebagai obat batuk. batuk. Nah, terus yang berapa hari ya? Bentar. Cara penggunaan Hangat. Sudah. Sudah ada? belum mencari lagi. Kita mau ngetik yang mana? Cara penggunaan Penggunaan cara penggunaannya itu kayak 2 kali sehari kayak itu. Kalau kada. Ini aja dikonsumsi dikonsumsi saat dikonsumsi selagi masih hangat. dikonsumsi Selagi masih hangat. Dikonsumsi selagi masih hangat. YouTube. Recording in progress. Berarti gasan namanya siapa dulu nih? Sesuai absen di Ahmad PKI. Apa dulu? Siapa lagi? Alia Putri. Berarti ini langsung ke YouTube lo, karena salah. Langsung YouTube aja. Oke, ntar ya. Ya, siapa lagi? Aris. Dermawannya itu pakai apa ya? Pakai A. A. So, Habis itu Penny. ini apa namanya? Lupa aku. Priscilla. Wait. Lagi dihapus. Ya. Siapa lagi? Kusnul. Musno Pujiya ya. Ini kah? Iya. Zikriliza terakhir. Ini aja dengan gue yang nge-like atau begitu gue yang nge-like? Kenapa namanya? Oke, kamu ada apa namanya? Nah sudah. Tadi kayak patung semua. Jaringanku agak lelet, hadang hilang YouTube-nya.
Anu dulu. Fotonya dulu ya. Apa sih, Nal? Hah? Ada, keren, Nal. Recording in progress. Sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Belum. Ini kenapa hening semua? Masih ada yang dicek. Oke. Hening banget. Satu buah gula merah. Recording in progress. Satu biji deh. Satu biji gula merah. Ada. Iya. Satu biji. Kenapa nih? Kenapa? 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 Satu biji gula merah. Kena ngelok. Satu, aku sambung lah. Sambung. Satu biji apa nih? Gula merah. Satu biji gula merah. Yang keempat itu satu biji satu jeruk nipis. Satu jeruk nipis. Terus yang kelima 2 sendok makan gula pasir. Waktunya sisa 6 menit lagi ya. Iya. 2 sendok makan gula pasir. 1 gelas air. Cara kerjanya sudah. Itu disalin ke sebelahnya lo. Ya, mana yang sering? Oh iya. Iya, sama sebelahnya. Nomor 5 karat. Recording in progress. Masih ku editakan di PixArt kadang ya. Karena aku kirim file. Nah, ke GC aja. Yang mana? Yang tugas farmakognose. Oke. Bentar. Baginya tuh keluar masuk loh. Kita aman Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu? Oh, ada ibu kak. Ibu Ulun ingin bertanya. Oke, silakan. Apa nak? Untuk foto dokumentasi, Bu. Ya. Bu, bolehlah kami masukkan yang hasil jadinya, Bu? Boleh. Boleh aja lah, Bu. Soalnya kan ada mau tahu pas yang lagi membikin cuma video aja langsung, Bu. Bisa dimasukkan foto hasil jadinya. Terus dari video boleh juga pengen capture beberapa yang pengen dimasukkan, di capture ditaruh di foto dokumentasi. Bisa. Oh, DSS. Ya, DSS. Screenshot. Pantas deh. Di anggota 6 kode 8 sini ada yang kada masuk soalnya di ibu.
Ibu keliling-keliling. Oi, oi. Kamu ada loh naruh itu yang foto produknya yang sudah jadi di LKPD yang pertama itu. Ada, tapi itu cuma editan. Iya lah. Tapi itu apa loh? Nggak apa-apa. Itu logonya nanya apa yang mau olah? Recording in progress. Oke. Alat-alatnya mah Alat-alatnya ada. oke, berarti saling lagi. Dua menit lagi ya. Recording in progress. Evaluasi obat tradisional tersebut melalui pemeriksaan otomatis. Itu yang bau rasa loh. Baik. Jadi apa? Ya. Tinggal ngelikannya lah. Warnanya warna titik 2. Nah. Sudah? Lagi warna coklat. Ya. Habis itu di bawahnya aroma titik 2. Aroma bau ya? Bau. Iya, bau. Nah, bau titik 2. Ya. Bau jahe. Bau jahe dan serai. Jahe. Dan serai. Serai. Ya udah. Terus di bawahnya lagi rasa. Sudah? Ya. Bentar. Lebih dominan rasa apa ya? Bentar. Recording in progress.
Baik, alhamdulillah sudah selesai ya. Tadi kita sesi diskusi mengisi LKPD di breakout room ya. Ini sudah berkumpul semua. Ibu minta tolong dinyalakan dulu, diaktifkan dulu videonya. Alia, Zikri, Feni, Karina, Aina ya, Nabi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ye, kenapa Ibu, pintar? ulun izin keluar Bula. Kenapa nak? Ulun latihan ke sekolah Bula. Oh ya. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi ya, sesi presentasi maksud Ibu. Sesi presentasi, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya melalui LKPD-nya. Ya, tapi ini Ibu minta satu orang aja yang share screen, nanti temannya yang lain yang akan menjelaskan. Jadi untuk semua kelompok satu kelas ini satu orang aja ya yang men-share screen, karena kayaknya ini jaringan memang sedang naik turun juga ya. Ibu minta tolong ke kayaknya Rifai yang paling stabil ini tadi share screen-nya. Boleh Rifai ya yang share screen LKPD-nya. Boleh di-share screen-kan dulu dari kelompok 1. Oke. Kelihatan Bu? Ya, terlihat. Kelompok 1 dari atas kelompok 1, kemudian untuk kelompok 1 ada yang mau mengajukan diri dulu yang share screen yang share screen-nya presentasi, boleh ada yang mau mengajukan diri? Saya Bu. Husnul, oke silahkan. Langsung dimulai Bu. Boleh silahkan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Aina ya. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang obat tradisional. Di sini produk yang kami buat yaitu wedang jelas serai, di mana bentuknya adalah larutan. Secara tradisional, ramuan ini dapat digunakan untuk menghangatkan badan, melancarkan pencernaan, mencegah penyakit yang berbahaya seperti penyakit jantung dan darah tinggi. Selain itu, dia juga bisa digunakan untuk mengeluarkan angin atau carminativa, sebagai obat batuk berdahak atau ekstrak lansia, dan penambah nafsu makan atau amarah. Cara penggunaan ramuan obat tradisional ini diminum 2 kali sehari sesudah makan. Untuk rencana alat yang digunakan ada saringan, ada panci, parutan, sendok, pisau, dan gelas. Setelah dipraktekkan dalam pembuatannya, alatnya masih sama dengan rencananya. Untuk rencana bahan yang diperlukan dan penimbangannya yaitu ada 3 batang serai, 1 biji gula merah kecil, 2 sendok makan gula pasir, 1 gelas air atau 200 ml air, dan 3 ruas jahe. Untuk realisasi bahannya juga sama. Lalu ada rencana cara kerja. Di sini ada perbedaan sedikit antara rencananya dengan realisasi cara pembuatannya. Jika di rencana cara kerja ada yang pertama, siapkan panci di atas kompor. Lalu yang kedua, masukkan 1 gelas air putih. Yang ketiga, tunggu hingga airnya mendidih. Yang keempat, masukkan gula merah yang sudah diparut dan aduk hingga mencair. Yang kelima, masukkan 3 buah jahe yang sudah dibersihkan dan 3 batang serai yang sudah digeprek, lalu aduk kembali. Yang keenam, masukkan 2 sendok makan gula pasir, dan yang ketujuh, aduk dan tunggu beberapa menit hingga mendidih dan tercampur semua. Dari sini dapat kita lihat perbedaannya terdapat di nomor ke-7, yaitu masukkan setengah perasan jeruk nipis.
Dan ada di nomor 9, yaitu saring semua bahan dan dituangkan ke dalam gelas. Berdasarkan pengalaman selama pembuatan ramuan obat tradisional ini, alhamdulillah tidak ada kendala dalam pembuatannya. Dari hasil ramuan obat tradisional yang telah dibuat, kita dapat melakukan pemeriksaan organoleptis atau pemeriksaan menggunakan panca indera. Dari baunya, ramuan ini memiliki aroma yang khas karena ada kandungan jahe dan serainya. Untuk warnanya seperti teh atau agak kecoklatan, dan untuk rasanya sedikit manis karena dari gula merahnya, dan terasa asam, serta ada rasa pedas dari jahenya. Untuk perbaikannya agar proses pembuatan ini lebih maksimal, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk merebus kurang lebih 15 menit. Nah, ini adalah foto dari produk yang sudah teman kelompok saya buat, yaitu dari Arif dan Alia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat beberapa kesalahan, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi terlebih dahulu untuk kelompok 1? Ada? Oke, tidak ada. Kemudian silakan kelompok 2, ada yang mau mengajukan diri untuk presentasi? Suara Ulun ada nggak, Bu? Putus-putus pintar, Alfi. Silakan, boleh siapa? Wulan. Oke, silakan Ernida, Wulan, boleh presentasi? Ibu, minta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul atau nama ramuan dari obat tradisional kami adalah wedang jahe serai. Wedang jahe serai ini kegunaannya banyak sekali. Adanya untuk menghangatkan badan, mencegah berbagai penyakit berbahaya seperti jantung serta darah tinggi, hingga membantu menyehatkan pencernaan. Cara penggunaannya, wedang jahe serai diminum selagi hangat. Setelah disaring, bisa ditambahkan es batu jika ingin minumnya. Rencana alat yang digunakan sama realisasi alat yang digunakan sama aja. Yang pertama ada parutan, 2 sendok, 3 saringan, 4 panci, 5 pisau, 6 gelas atau ikan. Rencana bahan sama realisasi yang saya buat itu sama aja, tidak ada beda. Yang pertama ada 3 batang serai, 3 buah jahe, yang ketiga 1 biji jeruk nipis, yang keempat 1 biji gula merah kecil, yang kelima 2 sendok makan gula pasir, yang keenam 1 gelas air putih. Untuk rencana kerja sama realisasi saya dalam membuat itu juga sama aja. Yang pertama, siapkan panci di atas kompor. Yang kedua, masukkan 1 gelas air putih. Yang ketiga, tunggu hingga mendidih. Yang keempat, masukkan gula merah yang sudah diparut lalu diaduk hingga mencair. Yang kelima, 3 buah jahe yang sudah dibekukan dan 3 batang serai yang sudah digeprek lalu aduk kembali. Yang keenam, masukkan 2 sendok makan gula pasir. Yang ketujuh, aduk dan tunggu beberapa menit hingga mendidih dan tercampur semua bahan. Yang kedelapan, masukkan 100 jeruk nipis secukupnya. Yang kesembilan, siapkan gelas dan saring terlebih dahulu, baru tuang minuman ke dalam gelas. Yang terakhir, wedang jahe serai
yang ulun buat tidak ada kendala karena bahannya mudah untuk dibuat dan didapat. Dari hasil ramuan obat tradisional yang tadi dibuat, evaluasi obat yang saya periksa secara organoleptis adalah yang pertama warnanya coklat pekat, aroma serainya lumayan menyengat, rasanya pada saat uji coba rasa menunjuk adalah rasa manis dan asam yang dihasilkan oleh banyaknya air tinggi sedikit. Usulan perbaikan terkait pada proses perancangan hingga proses pembuatan adalah hal yang akan kami perbaiki dalam produksi wedang jaya serai adalah proses kerja di mana nantinya untuk membaikkan air jeruk nipisnya diminimalisasi. Ini untuk fotonya, dan untuk link video kegiatannya ada di atas. Sekian dari saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ernida. Dari kelompok lain, ada yang mau menanggapi? Ada? Kelompok 1 dan kelompok 3? Oke, kita lanjutkan dulu. Kalau tidak ada, kelompok 3 silahkan. Siapa yang mau? Ada Ainaya, Nanda Najwa, Nur Apipah, Putri Nia, Rini, sama Syarifah. Ada yang mau presentasi? Nanda? Oke, silahkan. Judul nama ramuan obat tradisional adalah wedang jahe serai. Ramuan ini dapat digunakan sebagai wedang jahe serai, dapat digunakan untuk menghangatkan badan dan mencegah penyakit Wedang jahe serai dapat digunakan untuk menghangatkan badan dan mencegah penyakit berbahaya seperti jantung dan sebagai obat batuk. Penggunaan ramuan obat tradisional ini dikonsumsi selagi masih hangat. Rencana alat yang digunakan adalah sendok, gelas, saringan, panci, dan pisau. Bahan yang diperlukan adalah 3 buah jahe, 3 batang serai, dan 1 biji gula merah. 1 jeruk nipis, 1 gelas air, dan 2 sendok makan gula putih. Cara kerjanya adalah 1. Siapkan alat pemanas air, 2. Masukkan 1 gelas air putih, 3. Tunggu hingga mendidih, 4. Masukkan gula merah dan aduk hingga mencair. 5. Masukkan 3 buah jahe dan 3 batang serai, aduk kembali. 6. Masukkan 2 sendok makan gula pasir. 7. Aduk dan tunggu beberapa menit hingga mendidih dan tercampur semua. 8. Siapkan gelas dan tuangkan minuman ke gelas. Berdasarkan pengalaman selama pembuatan ramuan obat tradisional, tidak ada. Dari hasil ramuan obat tradisional yang telah dibuat, obat tradisional tersebut melalui pemeriksaan organoleptis, warnanya seperti kecoklatan, baunya jahe dan serai, rasanya manis tetapi lebih dominan rasa jahenya, dan ada sedikit rasa asam yang berasal dari jeruk nipis. Baru sampai situ, Bu. Belum selesai. Oke. Silahkan, ada yang mau menanggapi dari kelompoknya? Ada tambahan mungkin atau dari kawan-kawan dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang mau menanggapi, boleh?
Yang ada gangguan internet boleh kalau mau menanggapi di kolom chat silakan. Ada? Sebelum Ibu menanggapi. Oke, boleh stop share dulu Rifai biar Ibu bisa share screen. Oke, terima kasih. Baik, tadi kita sudah dengarkan ya. Ada 3 kelompok yang presentasi hari ini ya. Ada kelompok 1, kelompok 2 dan 3. Semua sudah mendiskusikan, kemudian saling-saling terkait pembuatan obat tradisional ya. Di sini ada yang dibuat adalah wedang, jahe, serai ya. Rata-rata di sini tulisannya tidak ada yang berbeda ya antara perencana alat dan rencana bahan. Mohon izin suara Ibu putus-putus. Oke. Bentar Ibu, ini dulu. Di sini ada rencana alatnya, ada saringan, panci, parutan, sendok, pisau, dan gelas ya. Cuman kalau dilihat dari cara kerja, coba kita amati benar-benar dari cara kerjanya. Kira-kira alatnya apa yang kurang? Nih ingatnya ada saringan, panci, parutan, sendok, pisau, dan gelas ya. Coba dilihat di cara kerja, apa alat yang tidak ada di cara kerja? Pisau, Pak Bu. Pisau adalah di sini. Ada pisau. Hampir semuanya tidak menuliskan. Padahal di cara kerjanya dituliskan loh alatnya ada. Ayo. Kompor lah, Bu. Nah, iya betul. Ini ada jelas dituliskan kompor. Kededa di sini. Kalau kelompok 3 tadi Ibu lihat bukan menuliskannya pakai alat pemanas air kalau nggak salah tadi. Nih alat pemanas air. Apa nih maksudnya alat pemanas air yang dipakai apa, Pintar? Ainaya sudah tidak mimisan lagi? Semudah-mudahan Ainaya tidak apa-apa ya. Kemudian rencana untuk rencana alatnya apa, jadi supaya nanti pada saat mengerjakan disuruh ke sekolah ngerjakan. Terus ada saringan, panci, parutan, sendok, pisau, dan gelas. Kompornya tidak dibawa, sedangkan kompor itu kan komponen yang sangat penting ya. Kemudian kalau dari aroma, bentar, laptop Ibu yang lag. Nah ini tergantung selera ya, kalau memang ada yang suka bagus berarti, tapi kalau misalnya ada yang tidak suka bisa nanti kita dikurangi serainya, atau misalnya asam diganti dengan asam jawa. Tadi dicobai abahnya kah? Hasil buatannya Sedikit, Boy. Sedikit, Boy. sedikit, kada sampai habis. Arnida sampai habis minum? Setengah aja, Bu. Setengah. Yang mencoba ya Alia, Arif, sama Ernida. Apa yang membuat kalian itu tidak mau? Kayaknya sih Bu, kayaknya terlalu banyak juga. Ini terlalu banyak. Arif, Sama kayak ayah, Boy. Jahenya pedas. pedes banget ya.
tinggi kerasaan. Oke, kalau Ernida? Kebanyakan amyu Bu, jeruk nipisnya jadi agak asam. Nah, yang seperti itu kan bisa dievaluasi ya supaya nanti hasilnya lebih kalau memungkinkannya komposisinya berapa banyak serangan terus apa aja, jadi bisa diganti di situ. Di sini harus dilihat itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Terkait perencanaan dan pembuatan obat tradisional. Jadi kalian tadi membuat obat tradisional, kemudian sudah kita evaluasi. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, tidak ada. Ibu coba share screen bentar nih kolom chat. Ibu share screen terlebih dahulu. Ini ada video ya, silahkan kita tonton sama-sama sekilas ya tahapan tentang pembuatan obat tradisional, tapi yang ada di industri. Ya, kalau tadi kan skala rumah tangga yang kalian buat. Nah, sekarang kita bandingkan dengan skala industri. Videonya agak panjang, jadi nanti ibu skip-skip ya. Terlihat videonya?
Oke, baik, tadi kita sudah nonton video tentang pembuatan obat tradisional tapi yang ada di industri. Kira-kira ada yang ingat tak tadi apa aja yang nempel di kepala kalian, prosesnya apa? Tadi ada sortir kering. Ada sortasi kering atau sortir kering. Oke. Ada apa lagi? Penggilingan bahan-bahan, Bu. Ada penggilingan bahan-bahan. Oke, Ibu. Kita bahas ya. Terima kasih Alia, Husnul. Penghalusan bahan. Oke, Alfi. Bentar. Ini tadi di awal ada budidaya tentang budidaya tanaman obat yang digunakan, kemudian ada salah satu proses untuk pembuatan simplisia ya. Ini pengeringan simplisia menggunakan sinar matahari langsung ya. Kemudian ini simplisianya, ada yang tahu nih simplisia apa? Ada yang tahu? Di sini ada simplisia, pala miristike, semen. Kemudian ini kayaknya jahe kering ya, Zingiberis rhizoma. Kemudian ada Peniculifructus sama Sambiloto, Andrographidis herba. Ini bahan awalnya diterima. Kemudian ini proses apa? Penimbangan. Yang di atas, oke, yang di atas itu penimbangan. Kemudian kita kasih label ya di sini, ditandai. Kemudian ini disimpan di gudang ya, barang-barangnya disimpan di gudang. Penyimpanan. Nah, tadi yang dibilang Husnul tadi ya. Ini ada proses sortasi. Kemudian dicuci. Oke, dikeringkan lagi. Kemudian ini ada kita proses ekstraksi. Jadi dimasukkan simplisia, ditambahkan pelarut ya. Sertakan ampasnya. Alatnya namanya perkolator ya. Oke, ini pencampuran mixing ya. Tadi yang digiling tadi ya maksudnya. Oke. Ini ada kemudian dicetak, disalut. Jadi bentuknya lebih bagus ya. Ini dikasih label atau labeling. Kemudian ini kalau untuk pil tadi ada kemasannya. Kemasannya berupa saset.
Nah, kalau yang ini sediaan cair. Pakai kemasan primernya menggunakan botol diisi. Oke, kemudian ini yang tadi Ibu bilang pada saat awal ya. Ada evaluasi atau pemeriksaan mutu ya. Ini kalau ini masih yang lama ada uji keseragaman bobot. Kalau yang baru silakan buka di Farmakope Indonesia edisi 6. Di situ ada juga keseragaman kandungan. Jadi ini kalau bisa kalian lihat ini ngapain ibu-ibunya nih ngapain di sini? Diapain? Nanda gimana? Ada apa di ibu-ibunya kira-kira ngapain? Kelihatan videonya PowerPoint Ibu kelihatan? Kelihatan, Bu. Pengecekan bobot, oke Alfi ya. Jadi ini dia timbang nih, ditimbang bobotnya. Nah, ditulis di sini. Kemudian ini ada uji waktu hancur, kemudian ini tadi ada uji cemaran mikrobiologi, kemudian di sini ada uji kimia kualitatif dan kuantitatif, jadi mengetahui kadarnya. Kemudian ini ada uji keseragaman volume untuk yang larutan. Nah, secara umum kalian bisa buka syarat-syaratnya di mana di sini? Di Peraturan BPOM nomor 32 tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Di materi juga sudah ada Ibu share, ada di Classroom juga, ini sudah ada Ibu masukkan di materi ajar. Ini proses distribusi ya, jadi dikirim ke pelosok kemana aja se-Indonesia atau bahkan ke luar negeri. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita masuk ke refleksi. Mungkin Alia boleh menyampaikan pembelajaran hari ini bagaimana, apa ada yang mau ditingkatkan, apa seperti apa, silahkan kita refleksikan Alia. Untuk pembelajaran hari ini, Bu? Ya, untuk pembelajaran hari ini. Berharap untuk teman-temannya lebih lengkap sih, Bu. Karena kebetulan tadi itu yang kelompok 3, kalau nggak salah cuma 3 orang yang masuk mengerjakan. Jadi berharapnya untuk yang lain semoga di pertemuan selanjutnya bisa lengkap. Oke. Sesuai waktu. Oke, amin. Terima kasih Alia. Husnul, bisa Ibu minta tolong menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Jadi menurut saya, Bu, saya dapat kesimpulan dari pelajaran hari ini tentang obat tradisional. Jadi karena obat tradisional ini salah satunya adalah jamu. Kebanyakan dari 3 kelompok ini kami membuat jamu wedang jahe serai. Terus ini ada di PowerPoint yang Ibu tampilkan, ada proses pembuatan jamu tapi di sebuah pabrik, jadi menghasilkan produk yang lebih banyak dan tentunya lebih terjamin gitu, Bu, karena juga ada pemeriksaannya gitu sih, Bu. Oke, baik, terima kasih Husnul ya. Kalau di industri ya jauh lebih higienis ya. Terus kayaknya sudah diuji, sudah dicoba ya. Jadi orang bisa atau mau mengkonsumsinya. Kalau buatan kalian sendiri, mana tadi takut-takut ya mengkonsumsinya. Padahal buatan sendiri bisa dijamin higienitasnya juga ya. Itu. Terima kasih Husnul dan Alia dan yang lain semuanya. Sekarang kita tes dulu. Ini linknya bisa juga buka di Classroom ya, bit.ly tes Optra 2. Silahkan buka di Classroom, ada sudah juga Ibu share di Classroom. Silahkan dibuka, dikerjakan terlebih dahulu. Ada? Silakan dibuka di Classroom, silakan dikerjakan cuman 5 soal, jadi 5 menit sudah selesai. Yuk, silakan dikerjakan. Klik bit.ly
garis miring tes Opera 2. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada yang ada kendala? Cuman 5 soal ya. Jangan lupa hasilnya di capture terus dikirim ke classroom seperti biasa. Ibu, Ya, boleh share linknya sekali lagi ya Bu? Ada urut karena valid Bu. oke, bentar. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ibu, Oh, Ibu salah kasih link, bentar. Ini yang betul. Bitly tes Opera 2. Ibu, Ya, tulisnya ini bisa dikerjakan berapa kali Bu? bentar Ibu cek dulu ya. Satu kali aja pintar. Cuma bisa satu kali. Ibu, ulun lupa nge-capture ya, Bu. Nggak apa-apa, di tempat Ibu ada. Oh, ya udah. Heeh. Ripai tadi sudah ada masuk belum? Sudah sampai selesai belum mengerjakannya? Sudah, Bu. Sudah.
Oke, waktunya sudah selesai. Kita bahas ya soalnya. Bentar. Oke, soal yang pertama ada galian parem. Di sini ada komposisinya Curcuma rhizoma, Litse, Odorifera folium, Kaempferia rhizoma, Zingiberries aromatica rhizoma, dan Pilanti herba. Nah, di sini bisa kita lihat dia adalah jawabannya adalah golongan termasuk golongan jamu ya, karena dia sediaannya juga masih parem ya. Kemudian di sini adalah ramuan jamu. Sudah ada sebenarnya kuncinya di soalnya. Kemudian yang kedua, dia ingin membuat tolak angin menjadi dari jamu menjadi obat herbal terstandar, maka ujinya untuk di sini khasiatnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan aman dikonsumsi dalam jangka panjang, dibuktikan dengan uji praklinik ya, yaitu menggunakan hewan uji. Kemudian ramuan yang terdapat dalam formularium obat tradisional digunakan sebagai pelengkap pengobatan jika digunakan bersamaan dengan pengobatan konvensional yang dikomunikasikan terlebih dahulu dengan tenaga medis. Nah, penggunaan ramuan secara rasional harus sesuai dengan petunjuk pemakaian. Seperti pada penggunaan inggu yang digunakan untuk obat sakit kepala, caranya ditempelkan pada pelipis. Nah, dari sini kita bisa mengetahui ya sediaan apa yang dimaksud. Di sini adalah sediaannya pilis ya. Kenapa? Karena ditempelkan di bagian pelipis. Jadi bentuk sediaan yang paling cocok adalah pilis. Kemudian yang keempat, di sini tanaman sambiloto sangat sering digunakan oleh masyarakat sebagai obat tradisional ya. Sambiloto dapat digunakan sebagai obat mencret, namun dilarang diberikan pada wanita hamil, wanita menyusui, alergi, dan anak-anak. Nah, cara paling sederhana untuk menentukan jamu tersebut mengandung sambiloto adalah menggunakan indera perasa karena rasanya kan sangat pahit ya. Nah, pemeriksaan ini termasuk uji organoleptis ya, seperti yang tadi sudah kita lakukan. Kemudian, karena ini pemeriksaan simplisia menggunakan uji organoleptis, simplisia temu hitam menunjukkan rasa sangat pahit. Nah, supaya tidak pahit, maka kita tambahkan korigen odoris. Oke, begitu ya. Untuk tesnya, mudah-mudahan nanti nilainya bisa ditingkatkan lagi yang kedepannya. Untuk minggu depan, kita materinya akan belajar tentang materi semen. Ada yang tahu artinya semen? Semen itu artinya biji. Oke. Ini sepertinya internetnya sedang sangat tidak bersahabat ya. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk mengakhiri, Ibu minta tolong Ahmad Rifai pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, maka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya pada hari ini. Terima kasih banyak juga kerjasamanya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan.